Bismillah. Nawasib. Iqra' Mas Abdu. Al-Qa'idah. Faslun. القاعدة فصل العاشر في نواسب الفعل المضارع. القاعدة ينصب المضارع بأن مثمرة وجوبا بعد لام الجهود وبعد أو التي بمعنى إلى أو إلا وبعد حتى وبعد فاعل السببية المسبوقة بنفي أو طلب. Iya, ini tapi di sini hanya disebut yang setelah an mudmarah ya. Padahal penyebab nasab apa saja? Ada banyak ya. Bukan hanya an mudmarah. Malah yang paling penting an yang nggak mudmarah dulu. Mudmarah itu artinya an yang tersembunyi. Domir kan tersembunyi ya. An yang tersembunyi. Nanti dia bentuknya tersembunyi dia. Di mana? Setelah lamul juhud. Lam untuk menepis, menolak. Atau setelah au yang bermakna ila atau illa. Au di sini kan biasanya diartikan atau ya. Au diartikan atau biasanya. Tapi di sini diartikan ila, ke atau kecuali. Atau setelah kata hatta atau setelah kata fa sababiyah di sini diartikan sehingga. Maka sehingga untuk menunjukkan terjadinya suatu sebab. Yang didahului oleh nafi atau talab. Apa nafi? Yang bermakna tidak, penolakan ya. Tidak Atau tolab. Tolab apa tolab? minta. Permintaan yang dimaksud di sini perintah. Permintaan yang dimaksud di sini perintah. Baik, berarti nawasib yang lain apa? Ayo coba siapa yang tahu? Selain an. Ada apa saja? Kalau di ajurumnya? An, lan, Dan idzan, kai. Dan kai. kai. Ini di ajurumnya kayak gini ya. An, lan, idzan, kai. Ini adalah nawasib. Yang an ini adalah yang tampak dan ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak ini yang bikin banyak. Tapi aslinya cuma 4 ini. An, lan, idzan, kai. Nah di kitab ini sayangnya kurang lengkap. Seharusnya kalau kaidah disebutin semua. Karena namanya kaidah. Kecuali kalau cuma mau nyebut, contoh aja. Nggak apa-apa. Nggak usah sebutin semua. Baik, kita lanjut dengan bacaan ini ya. Mas Hotman silahkan. Dinyalakan mic-nya dulu. Nah. Uridu an adhaba ilal madrasati. Uridu fi'lun mudhari'un mansubun litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatun raf'ihi Wa'alamatu dhammat raf'ihi. wa alamat wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawaban taqdiruhu Wujuban ya. ana Wujuban. wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Ya, ini fi'il mudhari sudah dipahami insyaallah. Nggak ada yang berbeda dari cara i'rab yang kemarin. Semuanya sama aja. Terus dilanjut ya. Kalau yang ana itu pasti wujuban. Lanjut. An. an an harfu nasbin Hmm. mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, itu cara i'rabnya sama dengan huruf nasab. Yang kemarin kayaknya juga udah ada ya. Caranya mirip-mirip sudah. Tidak ada yang ini. Lanjut. Adhaba. Adhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun Fihi. fihi wujuh Hmm. wa Wujuban. fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Oke, yang paling penting di sini mansubun bi'an ini. Kata-kata ini ya. Sisanya sama semua dengan kaidah yang kita pelajari. Mansubun bi'an. Dinasobkan, bi diartikan karena, bukan dengan. Mansub, nasob karena an. An di sini sebenarnya namanya an, huruf apa? Masdari, an masdariyah ya. Mentakwil kata fi'il mudhari setelahnya jadi apa?
masdar. Antum sudah belajar? An dengan yang setelahnya itu ditakwil menjadi masdar, namanya an masdariyah ini. Maka di sini ditakwil gimana? Uridu dhahab. Uridu adz-dhahab. Adz-dhahaba ilal madrasah. Saya ingin pergi ke sekolah. Jadi dia ditakwil. Ini namanya an masdariyah. Makanya di situ sebenarnya kalau i'rab lengkapnya ada kata-kata harfu nasbin wa masdariyin misalnya dan seterusnya. Ada beberapa versi memang. Di sini pakai versi singkatnya. Jelas ya? Jadi ini ditakwil kayak gitu. Makanya an ini kalau dicari artinya nggak nemu, Mas. An ini kalau dicari artinya tidak ketemu apa yang pas. Saya ingin pergi. Nah itu tidak diartikan an. Saya ingin pergi. Annya nggak diartikan. Karena dia hanya dipakai untuk mentakwil fi'il mudhari' setelahnya. Kemudian diubah dua-duanya menjadi masdar. Seperti tadi, uridu an adhaba berarti maksudnya uridu dhahaba ilal madrasah. Lanjut. Ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Oke. Terus madrasah. Al-madrasati ismun majrurun. Ini salah ya, nggak pakai alif lam harusnya. Ismun majrurun, terus Ismun majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, tidak ada yang berbeda kalau masalah mengi'rab jar dan majrur kayak gitu caranya ya. Ila harfu jarrin, al-madrasah isim majrur. Sudah, gitu aja. Ya. Ini ingat baik-baik. Pokoknya setiap Anda menemui huruf jar, ini kaidah dalam mengi'rab ya. Setiap ketemu huruf jar dan yang datang setelahnya terkena jar, pasti cara i'rabnya gini. Satunya harfu jarrin, satunya isim majrur. Sudah. Sisanya itu tinggal ngikut. Lihat apa bagian kondisi akhirnya. Ila ini mabni, selesai. Madrasah di sini majrur dengan kasrah, sudah. Lihat cara i'rabnya gitu terus polanya ya. Pasti kayak gitu. Contoh ketika ketemu lagi kata misalnya fil baiti. Gimana kalau fil baiti di i'rab? Fi harfu apa? Jarrin. Mabniyun alas la mahalla lahu minal i'rab. Al baiti ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi atau ala akhirihi. Dan sebenarnya ada lagi tambahan nanti. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi kadza wa kadza. Jadi ini nanti dikaitkan dengan kata apa. Misalnya ilal madrasah nanti muta'alliqani bi al fi'li dhahaba. Nah, ini belum sampai situ antum. Enggak tahu nanti apa dibahas di kitab ini atau enggak ya. Jadi setelah jar dan majrur, nanti jar dan majrurnya harus dikaitkan atau biasanya dikaitkan dengan kata apa. Karena dia enggak berdiri sendiri. Baik. Kita lanjut berikutnya, Mas Sodik. Kul hatta tasba'. Kul. Fi'lul amri mabniyun 'ala as-sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Fafa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nah, stop dulu. Ini fi'il amr ya. Kita sudah pernah i'rab fi'il amr? Sudah ya? Baik, sudah. Hah? Belum? Sudah kan ya? Sudah. Nah, fi'il amr ini mabni ala as-sukun atau mabni ala jazm mudhari'nya apa? Pasti itu. Terus fa'ilnya pasti anta atau lawan bicara. Tergantung siapa? Anta, anti, antuma, antum, pokoknya pasti nanti fa'ilnya adalah yang diperintah. Fa'ilnya pasti orang yang diperintah. Lanjut, hatta. Hatta. Harfu nasbin mabniyun 'ala as-sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Oke, terus? Tashba'a. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da hatta. Wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Fafa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta.
Bentar. Tadi bunyinya mutmaratin ya? Bi'an mutmaratin terus ya? Sebenarnya mutmaratan lebih benar. Sebenarnya seharusnya mutmaratan. Kenapa? Karena dia jadi hal. Kalau mutmaratin di sini harusnya pakai alif lam. Bi'an al-mudmarah. Kan gitu ya. Maka di sini menurut saya harusnya an mudmaratan. Menurut saya ini ya. Bukan mutmaratin. Karena dia bukan naat untuk an-nya. An-nya nanti kan jadinya harusnya dia ma'rifah. An di situ dalam konteks ma'rifah bukan nakirah. Harusnya an al-mudmarah. Maka di situ bi'an mudmaratan. Harusnya gitu bacanya ya. Baik. Di sini ada yang janggal sedikit. Antum temukan apa? Di fi'il mudhari katanya dinasab dengan apa? An mudmarah ya, an yang tersembunyi. Tetapi yang jadi harfu nasbin apa? Hatta. Ini kayaknya harus ditelusuri lebih lanjut lagi. Saya udah buka-buka kitab satu-satunya buku bahasa Arab yang saya pegang yang tebel di sini ini aja ya. Buku-buku saya yang lain nggak ada di sini. Misalnya hanya PDF atau Maktabah Syamilah. Jadi di sini saya ngecek-ngecek kan nggak panjang ini sebagiannya ya. Nah intinya di sini harus ditelusuri lagi. Hatta di situ katanya harfu nasbin. Sedangkan yang menasabkan siapa? Hatta atau an mudmarah? Hatta. Yang menasabkan an mudmarah. Ha- An mudmarah An yang mudmarah. terjadi terletak setelah hatta. Hatta. Nah kita coba kritis di sini ya. Dan ini disebut yang wujuban. Jadi ada yang jawazan, ada yang wujuban. Ini kebetulan antum yang wujuban. Jadi dari kata-kata yang tadi ini ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Annya tersembunyi secara wajib atau secara tidak wajib. Baik. Ya intinya gitu dulu. Kita belum menemukan secara khusus tentang masalah nasabnya ini. Harus dicek-cek lagi ya. Oh, atau ini saya lagi nemu ini. Bentar. Ini nasab kan ya. Jadi masalah nasabnya ini tadi sudah sempat saya baca-baca tapi ada kurang panjang ya. Bentar. Buka dulu. Jelasan di yang punya saya ini. Ya, intinya gitu dulu aja. Ada hal yang tadi saya bilang menjanggal karena yang menyebabkan nasab hatta, tapi kok di situ yang sebenarnya menyebabkan nasab an mudmarah. Kenapa di situ kayak bertentangan? Kul hatta tashba'a, makan sampai kamu apa? Kenyang. Kul hatta tashba'a. Jadi sebenarnya itu ada an mudmarah gini. Seharusnya gini. Kul hatta an tashba'a. Aslinya gitu. Terus annya disembunyikan. Jelas? Aslinya seperti itu. Itu namanya an mudmarah. Baik. Untuk yang belum tuntas tadi masalah hatta ini bisa di skip dulu aja, nggak apa-apa. Kita lanjut ke yang materi berikutnya al-asma. Siap ya? Apa ada yang bingung masih mau ditanyakan? Jelas insya Allah tentang cara mengi'rabnya. Sementara ikuti cara i'rab di kitab ini aja dulu. Oke, sementara ikutin cara i'rab di kitab ini dulu. Baik.